Pada kali ini kita akan membahas soal mengenai transformasi geometri, baik berupa translasi, kemudian refleksi, rotasi, dan dilantasi. Yang pertama kita akan membahas soal mengenai translasi, yaitu translasi titik. Nah, yang pertama, tentukan translasi titik pada titik 2,4 oleh translasi 4,-2. Nah, yang pertama kita akan gambar titik 2,4. Pertama kita klik tool, kemudian kita pilih poin ya. Itu kita gambar koordinat 2,4. Berarti di sini. Kemudian ditranslasikan oleh T 4,-2. Kita pilih vektor 4,-2. Nah, kemudian kita translasikan titik tersebut dengan translasi T. Kita pilih transform, translate by vector. Kita klik titik yang akan kita translasikan, kemudian kita klik vektornya atau T-nya. Nah, maka akan menghasilkan bayangan A-aksen. Nah, jadi titik 2,4 ditranslasikan oleh vektor T 4,-2 akan menghasilkan bayangan 6,2. Nah, yang kedua kita akan mentranslasikan sebuah bangun datar dengan titik A min 2,2, B min 2,6, dan C 2,-2 ditranslasikan oleh T 4,4. Nah, yang pertama kita klik tools, kemudian kita cari more, kemudian polygon. Nah, yang pertama itu titik min 2,2 di sini ya teman-teman. Kemudian yang kedua titiknya min 2,6. Dan yang ketiga itu atau ya C itu titiknya 2,-2. Berarti di sini. Berarti membentuk sebuah bangun segitiga. Kemudian kita pilih vektor. Kemudian dengan vektor atau translasi T 4,4. Kemudian kita pilih translasi by vektor. Kita pilih objek. Kemudian kita pilih translasi terhadap vektor T 4,4. Nah, maka akan menghasilkan bayangan seperti digambar, yaitu dengan titik koordinat bayangan A-aksen yaitu 1,9 dan 1,75. Kemudian titik B-aksen yaitu 1,9, min 2,25. Kemudian titik C-aksen yaitu 5,9, 1,7. Nah, soal selanjutnya kita akan membahas mengenai refleksi titik. Itu tentukan refleksi titik dengan titik koordinat 4,6 terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita gambar dulu ya. Pertama kita gambar titiknya, kita klik poin di titik 4,6. Berarti di sini. Kemudian kita akan refleksikan terhadap sumbu X. Maka kita pilih transformasi terhadap garis. Nah, kita pilih terhadap sumbu X, berarti ke bawah ya. Kita pilih dulu poinnya atau titiknya. Nah, maka akan menghasilkan bayangan yaitu 4,-6 terhadap sumbu X. Kemudian jika kita akan merefleksikan titik A terhadap sumbu Y, maka kita selektif terhadap sumbu Y. Nah, maka akan menghasilkan bayangan yaitu min 4,6. Kita akan membahas refleksi mengenai titik terhadap garis Y sama dengan X. Pertama kita gambar titik, yaitu masih dengan titik yang sama 4,6 sini. Kemudian kita refleksikan terhadap
garis Y sama dengan X dengan koordinat atau dengan titik 2,2 atau Y sama dengan X. Nah, kita pilih line dan di sini. Nah, kemudian kita refleksikan titik A terhadap Y sama dengan X atau garis Y sama dengan X. Nah, kita pilih titiknya A, kemudian kita pilih garis Y sama dengan X. Nah, maka akan menghasilkan bayangan yaitu 6,4. Akan merefleksikan sebuah bangun datar dengan titik A 2,4, B 4,2 dan C 4,6 terhadap sumbu X dan sumbu Y. Pertama kita gambar titik 2,4. Kita pilih toolsnya. Kita pilih poligon. Kemudian kita gambar titik yang pertama yaitu 2,4. Kemudian titik yang kedua 4,2. Dan yang ketiga titiknya adalah 4,6. Nah, kemudian akan kita refleksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Maka kita pilih transformasi terhadap line. Kita pilih objeknya, kemudian kita transformasikan terhadap sumbu X. Nah, maka akan menghasilkan bayangan seperti gambar di bawah ini, yaitu dengan B aksen yaitu 4,-2, kemudian A aksen 2,-4 dan C aksen yaitu 4,-6. Kemudian refleksikan terhadap sumbu Y. Kita pilih transformasi terhadap garis, kemudian kita pilih objeknya, kemudian kita pilih terhadap sumbu Y. Nah, maka akan menghasilkan bayangan A double aksen yaitu -2,4 dan B double aksen -4,-2 dan C double aksen -4,-6. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai translasi rotasi. Nah, rotasi sebuah bangun datar dengan titik koordinat A 4,0, kemudian B 4,4, C 2,4 dan D 0,2 oleh rotasi pusat dengan besar sudut 180 derajat. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita gambar titik tersebut ya dengan menggunakan fitur poligon dengan regular polygon. Kemudian kita klik titiknya adalah 4,0 dan kemudian titik selanjutnya adalah 4,4. Nah, kita klik titik pertama yaitu 4,0 di sini. Kemudian titik selanjutnya yaitu adalah 4,4. Nah, di sini. Nah, karena itu berbentuk segi 4, maka kita klik OK. Nah, maka akan menghasilkan bangun datar persegi 4 dengan titik 0,4, kemudian B 4,4, titik C 0,4 dan titik D 0,0. Kemudian kita akan rotasikan di pusat dengan sudut 180 derajat. Nah, pertama setelah itu kita akan pilih translasi yaitu rotasi. Nah, caranya kita pilih objek, kemudian kita pilih titik pusat yaitu 0,0, kemudian dengan sudut kita tulis sudutnya yaitu
180 derajat, maka kita klik OK. Nah, maka akan menghasilkan bayangan seperti ini ketika dirotasikan 180 derajat. Soal selanjutnya kita akan menotasikan sebuah kurva, yaitu x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 4 dengan faktor skala 0,3 atau di pusat dengan faktor skala 3. Nah, pertama kita akan gambar sebuah fungsi, yaitu x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 4. Nah, kemudian kita close, kemudian kita pilih atau kita gambar poinnya di titik pusat A, kemudian akan kita dilantasikan kurva tersebut dengan faktor skala K, yaitu 3. Nah, kita pilih dilantasi, kita pilih objeknya, kemudian kita pilih titik pusatnya dengan faktor skala, kita masukkan faktor skala sama dengan 3. Kita OK, maka akan menghasilkan bayangan seperti ini dengan faktor skala 3.